Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Miranda, NPM 19612124 dari kelas 6B Manajemen Lingkungan dan SDA. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pembinaan sumber daya manusia serta hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam dan materi upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui interaksi positif dengan lingkungan. Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Sumber daya manusia merupakan tenaga yang sangat potensial untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Manusia dikarunia cipta, rasa, dan karsa yang dapat menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka manusia merupakan faktor yang sangat fundamental dalam rangka membudidayakan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhannya. Hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam tersebut memberikan beban pada sumber daya alam sehingga daya dukungnya lama-kelamaan berada pada ambang batas. Meskipun demikian, juga perlu diingatkan bahwa pengembangan teknologi di sisi lain juga memberikan tekanan yang berat terhadap sumber daya alam itu sendiri. Sebagai contoh, pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong setiap bangsa untuk meningkatkan kemakmuran lewat peningkatan produksi, baik peningkatan bahan makanan ataupun industri. Kebijaksanaan tersebut dapat dilakukan dengan menunjukkan hasil yang memuaskan, tetapi keberhasilan tersebut tidak jarang harus dibayar mahal dengan rusaknya ekosistem karena adanya peningkatan industri yang dapat menimbulkan polusi baik udara maupun suara. Kerusakan lingkungan sebagian besar disebabkan oleh manusia itu sendiri. Misalnya, adanya urbanisasi, peningkatan gaya hidup, perubahan teknologi, maupun disebabkan oleh masyarakat awam itu sendiri. Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan penyebab turunnya daya dukung sumber daya alam dalam menopang kehidupan manusia, perlu adanya upaya pembinaan terhadap sumber daya manusia itu sendiri dengan memanfaatkan semua jalur yang memungkinkan, misalnya jalur pendidikan. Pendidikan sebagai kegiatan pembinaan SDM bertugas menggarap manusia dan membentuk perilaku dan kebiasaan-kebiasaannya, yaitu melalui penambahan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya. Pelestarian sumber daya alam ada pada masyarakat, karena masyarakat kebersamaan nasibnya itu sebagai penduduk bumi. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan diharapkan dapat menanamkan kesadaran peserta didik. Pentingnya keseimbangan yang ideal antara hakikat kehidupan manusia, pembinaan SDM, pemanfaatan dan pelestarian demi keselamatan umat manusia itu ada pada pendidikan. Tujuan pendidikan itu sendiri dapat ditempuh melalui strategi pencapaian, yaitu melalui jalur pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Dalam rangka menuntut adanya partisipasi masyarakat untuk melestarikan sumber daya alam, lebih-lebih terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui lembaga pendidikan. Nah, itu diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam membina anak didik dalam rangka pelestarian sumber daya alam itu sendiri. Hal ini terasa penting karena usaha yang dilaksanakan sejak dini akan lebih baik hasilnya daripada usaha yang dilakukan langsung kepada orang yang lebih dewasa atau orang yang lebih berumur. Demikian juga untuk membina SDM dalam pelestarian SDA juga lebih baik jika dilaksanakan sejak dini, yaitu sejak anak didik menduduki jenjang pendidikan tingkat PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA dan perguruan tinggi. Sehingga anak didik tersebut mempunyai wawasan yang luas dan mantap terhadap pelestarian sumber daya alam. Dalam rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia, pendidikan non-formal memiliki posisi strategis karena memiliki arena pertarungan yang sangat luas. Oleh karena itu, para pendidik ataupun praktisi pendidikan luar sekolah harus saling bersinergi dalam mengembangkan setiap jenis pendidikan non-formal secara terpadu, kontinu, dan komprehensif. Salah satu cara dalam pembinaan sumber daya manusia yaitu dengan cara melalui pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup baik formal maupun informal, pendekatan yang digunakan dalam pendidikan formal.
Salah satu cara dalam pembinaan sumber daya manusia dan hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam yaitu melalui pendidikan. Pendidikan kependudukan, lingkungan hidup, baik formal maupun informal. Pendekatan yang digunakan dalam pendidikan formal adalah monolitik tingkat perguruan tinggi dan integratif tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan. Pendekatan formal dimulai dari keluarga, kegiatan-kegiatan dalam masyarakat, media komunikasi, media massa, baik melalui media cetak, elektronika, ataupun media tradisional. Hakikatnya tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah untuk mengejar pencapaian kualitas hidup yang tinggi, mencangkul kualitas lingkungan, tempat bermukim, maupun kualitas diri manusia Indonesia itu sendiri. Oleh sebab itu, peningkatan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengelola sumber daya alam tanpa meningkatkan aspek keserasian, keselarasan, dan keseimbangan ekosistem. Untuk mendapatkan sumber daya manusia demikian, perlu adanya interaksi positif dengan lingkungan yang dapat ditempuh melalui jalur-jalur pendidikan. Terdapat 2 jalur pendidikan yang dapat dimanfaatkan atau yang dapat diperoleh dari banyak kalangan, yaitu jalur pendidikan luar sekolah dan formal maupun jalur pendidikan persekolahan non formal. Untuk membantu membangun Indonesia menghasilkan manusia seutuhnya, maka dapat dilakukan dengan upaya mengejar pencapaian kualitas hidup dalam berbagai dimensi kehidupan manusia seutuhnya. Berdasarkan hal ini, peningkatan sumber daya manusia diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan untuk mengelola sumber daya alam, serta menjaga ekosistem yang serasi, selaras, dan seimbang. Pemanfaatan teknologi untuk mempercepat laju pembangunan sudah merupakan hal yang tak terelakkan lagi. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam mengolah sumber daya alam dan memiliki wawasan positif terhadap lingkungan sebagai bagian dari ekosistem, akan menjamin keserasian antara teknologi yang diterapkan dalam pembangunan dengan lingkungan sebagai ekosistemnya. Manusia Indonesia memiliki kemampuan mengelola sumber daya alam manusia sebagai komponen lingkungan berdasarkan potensinya dengan mengubah lingkungan seolah-olah manusia merupakan spesies paling dominan dan berkuasa, padahal kenyataan secara biologis tidaklah demikian. Pemanfaatan teknologi untuk mempercepat laju pembangunan sudah merupakan hal yang tak terelakkan lagi. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam mengolah sumber daya alam dan memiliki wawasan positif terhadap lingkungan sebagai bagian dari ekosistem akan menjamin keserasian antara teknologi yang diterapkan dalam pembangunan dengan lingkungan sebagai ekosistemnya. Manusia Indonesia memiliki kemampuan mengelola sumber daya alam manusia sebagai komponen lingkungan berdasarkan potensinya dalam mengubah lingkungan yang seolah-olah manusia merupakan spesies paling dominan dan berkuasa, padahal kenyataannya secara biologis tidaklah demikian. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya apabila tidak ada tumbuhan. Demikian pula seandainya jika tidak ada hewan-hewan, baik hewan renik maupun hewan besar. Sebaliknya, tumbuhan dan hewan tersebut akan tetap dapat hidup lestari seandainya pun tidak ada manusia. Sekarang ini semua sadar bahwa manusia adalah bagian dari alam, tidak berada di luarnya, tidak datang ke bumi sebagai makhluk tertinggi untuk mengeksploitasi alam untuk kepentingannya tanpa batas dan kepentingan pribadi. Sebagai bagian dari alam, manusia sendiri akan habis riwayatnya kalau ekosistemnya dihancurkan. Hal ini bukanlah sesuatu yang teoritis atau etis, tetapi sudah terbukti di mana-mana. Jumlah penduduk yang besar disertai dengan laju pertumbuhan tinggi akan menyebabkan tekanan ekosistem semakin bertambah. Apabila tekanan penduduk beserta semua aktivitasnya tidak melampaui nilai ambang batas daya dukung ekosistem, maka bencana besar yang bisa berakibatkan fatal akan segera muncul. Dengan demikian, dalam upaya membangun tidak boleh melewati nilai ambang batas daya dukung ekosistemnya. Nilai ambang batas adalah suatu ukuran atau kriteria tentang biotik, abiotik, dan sosial budaya di mana seharusnya manusia tidak boleh melakukan melebihi kriteria tersebut. Bentuk hubungan manusia dengan lingkungan yaitu manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidup.
Ia membentuk dan terbentuk oleh lingkungan hidup manusia seperti adanya fenotipe yang berartikan perwujudan yang dihasilkan oleh interaksi sifat keturunan dengan faktor lingkungan. Manusia memiliki potensi mengubah lingkungan yang jauh lebih besar dibanding makhluk lainnya. Pada saat ini terdapat suatu kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tidak dapat menyesuaikan diri dengan alam sekeliling pedesaan dan pertanian. Hal ini disebabkan mereka merasa materi pelajaran yang didapat di sekolah beda sekali dengan yang dilihat di sekelilingnya. Lagi pula mereka tidak diasuh untuk mengkaitkan. Akibatnya, semakin banyak orang pintar di desa yang lari ke kota dan atau semakin jauh dari lingkungannya, keadaan pendidikan sekolah yang menghasilkan produk demikian itu tidak akan menguntungkan bagi kelestarian lingkungan dan pencapaian kualitas hidup manusia yang diinginkan oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perbaikan terhadap tekanan dari orientasi pendidikan harus dilakukan sebagai langkah awal usaha perbaikan pendidikan sekolah dan dapat dimulai dari perbaikan kurikulum di semua tingkat pendidikan. Penyusunan kurikulum beserta pendukung-pendukungnya dalam pelaksanaan kurikulum tersebut harus mampu memberi kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk berinteraksi dengan alam, termasuk pula mengkaitkan dan mengerjasamakan antara apa yang didapat di sekolah dengan lingkungannya. Dan terdapat sebuah persoalan berkaitan dengan perbaikan kurikulum, yaitu bagaimana memasukkan proses observasi sumber daya alam ke dalam kurikulum, tetapi tidak menambah beban pelajaran yang memang sudah berat sebelumnya. Persoalan ini merupakan pekerjaan rumah yang sangat besar bagi kita semua, terutama cerdik-cendikia di bidang pendidikan. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kekeliruan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.